Allah bukan melihat berapa banyak yang dipersembahkan, berapa besar sapi dan onta yang dipersembahkan, tapi Allah lihat ketakwaan. Itulah hadirin sekalian yang menjadi tolak ukur Allah menerima amal seseorang. Karena sesuatu yang dikerjakan atas dasar ketakwaan akan membawa rahmat dan keberkahan. Tapi satu persembahan yang dipersembahkan bukan dari ketakwaan, seperti seorang koruptor mempersembahkan 1000 ekor onta dimakan oleh sekian banyak, tidak memiliki nilai di sisi Allah, karena dia mempersembahkan sesuatu dari hasil yang menimbulkan petaka, penderitaan, kecelakaan bagi rakyat banyak. Bagaimana Allah akan melihat persembahannya? Tapi dari hasil usaha kita yang halal dan thayyib, tanpa merugikan orang lain, kita persembahkan dengan penuh keikhlasan, itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa yuhyi wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yaqul Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Amma ba'du, para jamaah hadirin jamaah salat Id al-Adha Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan selawatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, begitu pula kepada para sahabatnya yang mulia yang berjuang di sisi beliau dengan penuh kesetiaan, begitu pula kepada para pengikutnya hingga hari akhir nanti. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semua dalam mereka yang mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ihsan dalam seluruh perilaku kita, tujuan hidup kita, harapan kita, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan seluruh amal-amal yang kita lakukan semata-mata dengan mengharapkan ridha Allah, mengikuti petunjuk kitabnya, begitu pula sunnah-sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah hadirin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini, itu di hari kurban, hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah,
kita bersama-sama memperingati Id Al-Qurban. Memperingati hadirin sekalian apa-apa yang dipersembahkan oleh Ibrahim dari buah hatinya yang paling dicintai. Semua itu dipersembahkan semata-mata teruntuk Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa keraguan. Begitu pula sang anak ketika mendengar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sang ayah untuk menyembelih dirinya, tanpa ragu-ragu dia berkata kepada ayahnya, "Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan menjumpai aku termasuk dari orang-orang yang bersabar. Sang ayah yang penuh kepasrahan, begitu pula sang anak yang penuh dengan keikhlasan, kesabaran, memahami betul-betul bahwa seluruh kehidupannya, seluruh nikmat yang mereka miliki berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan saja Allah meminta diri mereka, mereka siap untuk mempersembahkan hidup mereka teruntuk Allah. Begitu pula mati mereka. Oleh karena itu Allah kisahkan kepada kita mengapa Allah menjadikan Ibrahim sebagai salah satu hamba yang dikasihi, menjadikan beliau sebagai imam, menjadikan beliau sebagai ikutan bagi para nabi, para rasul yang datang setelah Ibrahim. Waman yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Tidak ada seorang pun yang meninggalkan cara hidup Ibrahim, melainkan orang-orang yang ada gangguan pada akalnya. Kata safaha ini merupakan sifat yang amat buruk, di mana orang hadirin sekalian bertindak, berbuat tanpa akal sehat, mirip dengan seorang yang tidak waras. Walaqad istafainahu fid dunya, kami telah memilih Ibrahim dalam kehidupan dunia ini. Allah jadikan beliau sebagai imam, di mana para nabi, para pemuka yang datang setelah Ibrahim berasal dari sulbi dan keturunannya. Yang satu melahirkan nabi-nabi Bani Israel yang jumlahnya begitu besar, begitu pula pemuka-pemuka dan para pemimpin. Dari yang tertua lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya seorang diri, tapi Allah jadikan beliau sebagai rahmat bagi seluruh al-alamin, baik manusia yang hidup pada masa beliau maupun yang datang setelah beliau. Ini merupakan kemuliaan yang Allah anugerahkan bagi keluarga Ibrahim. Mengapa Ibrahim mendapatkan semua ini? In qala lahu rabbuhu aslim, ketika Allah berkata kepada Ibrahim aslim. Kata aslim di sini bukan berarti masuk ke dalam Islam, tapi aslim, serahkan jiwa ragamu, seluruh hidupmu teruntuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim dengan penuh ketulusan tanpa ragu-ragu mengatakan qala aslamtu li rabbil alamin, aku pasrahkan seluruh hidupku teruntuk Allah Tuhan semesta alam. Ini yang menyebabkan Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah jadikan sebagai salah satu hamba yang dikasihi oleh Allah, dan seluruh gerak-gerik dan cara hidupnya dijadikan sebagai tuntunan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim wanti-wanti berpesan kepada anak-anaknya, begitu pula Yakub, wahai anak-anakku, Allah telah memilih bagi kalian ad-din, agama yang langsung datang dari Allah, bukan agama yang bersumber dari kesepakatan dan budaya manusia, tapi datang dari sisi Allah, yaitu al-Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan biarkan diri kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun. Arti muslimun di sini bersama-sama bersatu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pada saat kaum muslimin benar-benar berserah diri kepada Allah, pertentangan akan jauh dari mereka. Begitu pula perselisihan, potensi mereka akan dapat diberdayakan untuk membangun bangsa negara dalam keadilan yang akan betul-betul menghidupkan bangsa dan negara dalam keharmonian dan kesejahteraan. Kenapa? Karena hati mereka, tujuan mereka teruntuk Allah. Yang membuat kita berpecah belah, bercerai-berai karena kita mengikuti hawa nafsu kita. Kita menjadikan diri kita sebagai kiblat dan tujuan, bukan Allah tujuan kita. Kita menjadikan kelompok kita, golongan kita, dunia kita sebagai tujuan. Akhirnya kita dicerai-beraikan dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan bagaimana hari ini sekalian di saat Islam menjadi panduan dan kita bersama-sama berserah diri kepada Allah. Wa anna hadza sirati mustaqima, dan ini adalah jalanku yang lurus, menunjuk kepada Islam, menunjuk kepada kitab sucinya dan tuntunan Nabi. Yang dituntut dari kita adalah kepasrahan, ketulusan, sebagaimana yang dicontohkan Ibrahim, Ismail, para nabi dari keturunannya. Begitu pula dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadza sirati mustaqima, inilah jalanku yang lurus, jalan yang luas, yang akan menampung betul-betul umat yang berada di bawah naungan rahmat Allah, cahaya dan petunjuknya. Fala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, maka jangan kalian ikuti jalan-jalan lain yang bermacam-macam, yang simpang siur, yang akan memecah belahkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, itulah wasiat Allah yang wanti-wanti Allah Subhanahu wa ta'ala wasiatkan kepada kalian. Begitu pula kepada umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Begitu hati kita semua menuju Allah. Dari manapun kita berasal, kita semua akan bersatu. Saksikan ketika kita menyaksikan para jamaah haji kaum muslimin sholat melingkari Masjid Al-Haram. Ka'bah hadirin sekalian sebagai poros yang melambangkan hadirin sekalian Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan berdiam di Ka'bah, tapi bangunan tersebut melambangkan kehadiran Allah. Sedangkan kita menghadapkan wajah kita ke arah tersebut sama dengan kita menghadapkan wajah kita ke hadapan Allah. Ada yang datang dari timur, dari barat, dari selatan, dari utara, seluruhnya menghadap ke arah yang sama. Kalau kehidupan kita dibangun atas asas dan tujuan ini, pasti kita akan bersatu. Oleh karena itu para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, berkurban yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para nabi sebelumnya, bahkan dari mulai hadirin sekalian anak Adam, Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing mereka untuk mempersembahkan kurban mereka. Walaupun pada saat tersebut belum ada hadirin sekalian yang memakan apa yang mereka persembahkan. Karena manusia pada saat itu jumlah mereka amat sedikit, hanya terbatas pada anak-anak Adam. Allah ceritakan dalam surat Al-Maidah, watlu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Lain basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabil nari wa dhalika jazaa'udz zalimin. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Ceritakan kepada mereka wahai Rasulullah, ceritakan kepada mereka kisah kedua anak Adam bil haq, bukan merupakan cerita hasil rekayasa manusia, bukan merupakan buah khayal, tapi merupakan cerita tentang kebenaran yang terjadi pada dua anak Adam, itu kakek-kakek kita. Ketika kedua-duanya mempersembahkan kurban mereka, arti kurban seorang yang mempersembahkan sesuatu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.
salah satu dari mereka persembahannya diterima oleh Allah, sedangkan yang satu ditolak. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Allah menerima persembahannya. Dengan penuh rasa dengki, rasa dendam, dia berkata kepada saudaranya, qala la aqtulannak, aku akan membunuh engkau. Di sini terlihat hadirin sekalian dua karakter yang berbeda. Satu orang yang mempersembahkan apa yang disembahkan semata-mata teruntuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dipersembahkan merupakan pelambang dan simbol dari dirinya. Sedangkan yang satu mempersembahkan sesuatu dengan kesombongan, keangkuhan, dan bukan bersumber dari ketakwaan. Ketika dia menyaksikan persembahannya tidak diterima, dia menyalahkan saudaranya. Dia beranggapan gara-gara saudaranya persembahannya tidak diterima. Begitu pula penyebab yang menyebabkan iblis tersingkir dari rahmat Allah. Dia beranggapan karena Adam dirinya terusir dan tersingkir, hingga dia berkata, ahadzal ladzi karramta alayya, ini hamba yang kau muliakan atas diriku, lain akhartani la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Kalau kamu berikan kesempatan aku akan menyesatkan dirinya dan anak keturunannya kecuali sedikit dari mereka. Bukan dia tersadar mengoreksi dirinya, tapi ternyata dia beranggapan disebabkan karena Adam dia tersingkir dan Allah menyesatkan dirinya. Dia tidak beranggapan dirinya yang memilih kesesatan, tapi dia mengatakan fabima aghwaytani, disebabkan karena kamu menyesatkan saya. Jadi saudaranya yang mempersembahkan bukan dari ketakwaan, ketulusan dan keikhlasan, bukan dia mengoreksi dirinya, tapi dia menyalahkan saudaranya lalu berkata, aku akan membunuh dirimu. Lalu lihat hadirin sekalian bagaimana sikap perilaku saudaranya yang penuh ketakwaan kepada Allah dan ketulusan. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, jangan kau salahkan diriku, sesungguhnya Allah hanya menerima persembahan dari orang-orang yang bertakwa. Allah bukan melihat berapa banyak yang dipersembahkan, berapa besar sapi dan onta yang dipersembahkan, tapi Allah lihat ketakwaan. Itulah hadirin sekalian yang menjadi tolak ukur Allah menerima amal seseorang. Karena sesuatu yang dikerjakan atas dasar ketakwaan akan membawa rahmat dan keberkahan. Tapi satu persembahan yang dipersembahkan bukan dari ketakwaan, seperti seorang koruptor mempersembahkan 1000 ekor onta dimakan oleh sekian banyak, tidak memiliki nilai di sisi Allah, karena dia mempersembahkan sesuatu dari hasil yang menimbulkan petaka, penderitaan, kecelakaan bagi rakyat banyak. Bagaimana Allah akan melihat persembahannya? Tapi dari hasil usaha kita yang halal dan thayyib, tanpa merugikan orang lain, kita persembahkan dengan penuh keikhlasan, itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani, kalau engkau mengulurkan tanganmu untuk membunuh saya, ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak, sekali-kali saya tidak akan mengulurkan tangan saya untuk membunuh engkau. Inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Dia berusaha membela diri, tapi dia tidak berencana berniat untuk membunuh saudaranya. Akhirnya saudaranya berhasil membunuh dirinya. Apa yang dirasakan? Penyesalan tiada akhir. Bahkan setiap kejadian pembunuhan yang terjadi di muka bumi, dia salah seorang yang memiliki saham tersebut yang akan diterima. Akibat apa? Jiwanya yang penuh dengan akuisme, egoisme yang amat tinggi. Oleh karena itu dia tidak pernah melihat kesalahannya. Selalu kebenaran diukur dengan dirinya. Seharusnya justru dia, hadirin sekalian, selalu kembali kepada Allah, bercermin di hadapan kebenaran yang datang dari Allah. Pada saat itu baru dia akan melihat hak dan batil, baik maupun buruk. Tapi sayang, sungguh sayang, sebagaimana keadaan anak Adam yang durhaka ini, banyak manusia yang mencontoh mengikutinya, di mana kebenaran diukur dengan dirinya, dengan kelompoknya maupun golongannya, bukan dengan nilai-nilai kebenaran yang lurus yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Id yang dirahmati Allah, berkurban merupakan ruh dan esensi dari ajaran Islam. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibrahim,
ketika dia mempersembahkan hidupnya karena berpegang kepada kebenaran, dilontarkan ke dalam api. Ketika dia mempersembahkan istri anaknya atas perintah Allah, ditinggalkan di padang yang tak bertuan tanpa keraguan. Ketika dia menyembelih putranya tanpa ragu-ragu. Semua ini bimbingan pendidikan dari Allah untuk menjadikan kita manusia yang mulia, yang mengutamakan orang lain dalam kebaikan, bukan mementingkan diri sendiri. Bersedekah bahagian dari kurban. Seorang dokter yang memiliki semangat berkurban, dia akan melayani pasiennya dengan penuh ketulusan, dengan penuh semangat, baik menghadapi yang miskin maupun yang kaya. Dan dia merasakan apa yang dilakukan merupakan bentuk pengorbanan, persembahan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula seorang pedagang, seorang yang diberikan harta, di saat dia berinfak, di saat dia membantu orang-orang yang membutuhkan, dia merasakan betul-betul ini merupakan kontribusi, bahagian dari ungkapan syukurnya kepada Allah, dan mengingat nikmatnya, serta dia memberikan persembahan dengan penuh ketulusan kepada Allah. Kalau setiap aparat negara kita, baik sipilnya, TNI-nya, memiliki semangat pengorbanan yang amat tinggi, termasuk ulama-ulama kita, kalau betul-betul dalam jiwa mereka memiliki semangat berkorban yang amat tinggi, negara ini hari ini sekalian akan penuh kedamaian. Tapi sayang, sungguh sayang, yang berkembang di tengah masyarakat justru semangat mengorbankan orang lain. Sekolah-sekolah yang seharusnya menjadi lembaga pendidikan yang lurus dan bersih, ternyata menjadikan sekolah sebagai sapi perahan. Begitu pula rumah sakit yang seharusnya hari ini sekalian menjadi lembaga yang melayani kesehatan manusia, dijadikan juga sebagai tempat untuk memerah, mencari keuntungan dengan cara benar maupun tidak benar dari pasien-pasien mereka. Di saat bangsa hidup seperti ini, apa yang akan terjadi? Dari mulai pejabat tinggi negara sampai pada RT hari ini sekalian di bawah, banyak di antara mereka yang memiliki nafsu angkara murka seperti anak Adam. Bukan melayani masyarakat, bukan bahagia di saat masyarakat mereka sejahtera, bahkan penuh rasa iri di hati mereka, kecuali bila mereka yang diberikan, walaupun rakyat mereka dalam penderitaan. Saksikan banyak orang yang menari-nari di atas ratapan tangisan masyarakat. Mereka yang mempersembahkan harta mereka bukan untuk Allah, untuk acara perkawinan yang wah, mereka hambur-hamburkan dalam kemaksiatan. Tapi di saat diajak untuk berinfak, langsung hati mereka akan menciut. Saksikan hari ini sekalian pemuda-pemudi kita, bahkan orang-orang tua kita yang tidak sayang-sayang membeli tiket Coldplay dengan harga 11 juta. Bahkan mereka rela membeli dari calon dengan harga 22 juta untuk acara yang sia-sia, padahal sekian banyak rakyat kita, bangsa kita hidup dalam kemiskinan. Banyak orang-orang yang datang membutuhkan seliter 2 liter beras untuk keluarganya, untuk hari sekali membiayai pendidikan anak mereka. Kalau semua ini diarahkan ke arah persembahan pengorbanan di jalan Allah, bisa kita bayangkan hari ini sekalian bagaimana kenikmatan kemuliaan yang akan dicapai oleh bangsa kita. Dari mulai kepala negara dan menteri-menterinya bukan berpikir untuk mengukuhkan kekuasaannya, tapi mereka persembahkan hidup mereka untuk melayani masyarakat. Walaupun hanya menjabat 1 kali, walaupun mereka dimusuhi, diteror, mereka menjalankan tugas mereka dengan mengabdi kepada Allah. Masa jabatan yang singkat akan menimbulkan perubahan yang luar biasa. Tapi kalau calon-calon pejabat kita yang akan mencalonkan diri mereka, maupun pejabat yang ada mementingkan diri mereka, tidak peduli terhadap rakyat, terhadap bangsa, tidak takut kepada Allah, tidak sadar 2 malaikat di kanan kirinya yang mencatat seluruh perbuatannya, maka jangan harap bangsa akan pernah mengalami perbaikan. Oleh karena itu, kita harus mulai memperbaiki hati kita, jiwa kita. Kita arahkan seluruh hari sekalian, wajah kita menghadap ke hadapan Allah, sebagaimana yang Allah perintahkan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan wahai Rasulullah, dan ini perintah untuk setiap muslim, sesungguhnya salatku, pengorbananku, hidup dan matiku, seluruhnya dengan tulus aku persembahkan teruntuk Allah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi Allah dalam semua itu. Dan saya sebagai seorang Rasul pemimpin akan berada di garis paling depan, memberikan contoh sebagai orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apabila ini jiwa kita, tidak mungkin kita akan mengeluarkan uang untuk cosplay, acara ulang tahun, acara perkawinan secara gila-gilaan, tapi kita akan persembahkan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa negara. Begitu pula untuk bekal hari akhir kita. Kita lakukan semata-mata dengan semangat ketakwaan keimanan. Oleh karena itu tidak ada Islam tanpa pengorbanan. Pengorbanan merupakan esensi dan ruh dari ajaran Islam. Ini yang diajarkan oleh para nabi, para rasul, yang dicontohkan hari ini sekali oleh manusia-manusia mulia. Barang siapa yang ingin bergabung bersama mereka, masuklah dalam kafilah mereka dan jadikan kehidupan mereka sebagai persembahan teruntuk Allah. Bukan hanya berpikir untuk mengeluarkan 2,5%, 5 atau 10%, tapi dia betul-betul ingin mempersembahkan hidupnya teruntuk Allah, sebagaimana Ibrahim, sebagaimana Ismail, sebagaimana para nabi, para rasul, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada yang sia-sia dari hidup mereka. Yang mereka akan raih kemuliaan di dunia, akan dikenang dan dicatat dengan tinta emas, dan di hari akhir nanti mereka akan dikumpulkan bersama para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukrulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la nuhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idha radita, walakal hamdu ba'da ridha. La ilaha illa anta rabbuna wa rabbu abaina. Anta rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Allahumma inna natubu ilaika wa nastaghfiruka ala ma qaddamna ya rabbana minas sayyi'at wa kadzalika ma akharna. Anta rabbuna wa rabbu abaina al-awwalin, balligh ya rabbana salatana wa salamana ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jamaah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari raya Idul Adha ini, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan untuk dapat bersama-sama kita menunaikan salat Id. Yang memiliki kelebihan harta, jangan ragu-ragu dan canggung untuk mempersembahkan kurbannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, sekecil apapun yang dipersembahkan memiliki nilai di sisi Allah apabila bersumber dari ketakwaan. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya maupun darahnya, tapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kita kepada Allah. Menarik sekali anak-anak di sekolah, mereka memotong uang jajan mereka, dikumpulkan sedikit demi sedikit. Mereka bersama-sama walaupun mempersembahkan hanya seekor kambing. Ini pendidikan yang amat indah untuk menanamkan makna berkorban di hati mereka, agar mereka tumbuh betul-betul dengan penuh kecintaan untuk berbuat kebajikan, berbuat kemuliaan. Apabila ini dapat kita resapi bersama-sama, kita didik anak-anak kita seperti ini, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita semua. Apabila bapak-bapak hanya memiliki satu kambing bagi sekeluarga, merupakan hal yang indah. Mau mempersembahkan seekor sapi itu juga merupakan hal yang baik. Tapi yang paling utama adalah niat dan tujuan kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih berada dalam suasana yang amat prihatin bersama umatnya pada permulaan Nabi di Madinah, beliau mempersembahkan 2 ekor kambing. Dia mengatakan, ya Allah, yang satu ini untuk Muhammad dan keluarga Muhammad, yang satu lagi
untuk umat Muhammad yang tidak berkorban. Nabi memberikan contoh kepada kita dalam keadaan apapun. Hendaknya hadirin sekalian kita memiliki semangat berkorban. Yang satu dipersembahkan untuk umatnya, menggambarkan seorang pemimpin bukan hanya peduli terhadap dirinya dan keluarganya, tapi peduli terhadap kesejahteraan dan kemajuan umat mereka. Mudah-mudahan salat Id kita pada hari ini Allah Subhanahu wa taala terima. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah panjangkan usia kita dalam ketakwaan, keberkahan, perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan kembali untuk dapat berkumpul pada tahun yang akan datang dalam kesempatan yang sama, dalam amal pengorbanan yang lebih baik, dan Allah Subhanahu wa taala tutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kesalahan kita, menyatukan hati kita, merapatkan barisan kita, dan menjadikan kita sebagai tentara-tentara bangsa yang membela negara dengan penuh hadirin sekalian kecintaan kepada Allah, mengharapkan ridha-Nya, menjadi penegak-penegak keadilan yang penuh dengan keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma habbib ilayna al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minal rasyidin. Allahumma ja'alna min jundika fa inna jundaka humul ghalibun waj'alna min hizbika fa inna hizbaka humul muflihun waj'alna min awliyaika fa inna awliyaka la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana min ibadika at-tawwabin al-mutatahhirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.